Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Patona. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan hasil dari laporan membaca buku novel sejarah sebagai tugas bahasa Indonesia. Novel yang saya baca berjudul Laut Bercerita. Penulis Laila E. Sudori, penerbit Keperpustakaan Populer Gramedia, tahun terbit cetakan kedua Desember 2017. Jumlah halaman 379 halaman. Adapun pertanyaan sebelum membaca buku, yang pertama, apa itu maksud dari laut bercerita dan siapa itu Laut Biru dan bagaimana perjalanan hidupnya pada novel tersebut? Alur apa yang digunakan di dalam novel ini? Mengandung sejarah apakah novel ini? Adapun butir-butir menarik yang saya ambil dari novel ini, yang pertama, matilah engkau, mati kau akan lahir berkali-kali. Di sini, Biru Laut Wibisono mulai bercerita kepada kita bagaimana ia menemui kematian setelah 3 bulan disekap. Ia bercerita bagaimana ia bertemu ajal di suatu pagi, ditemani dengan debaran ombak, dengan beberapa kali ledakan. Ia melesat menembus gelombang, terjelap di dasar lautan. Butir menarik yang kedua yaitu Bapak, Ibu, Asmara, Anjani dan kawan-kawan dengarkan ceritaku. Di sini ia mulai kisah di tahun 1991 pada sebuah tempat bernama Seyegan, Yogyakarta. Seyegan tak lain merupakan markas Wirasena atau organisasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang menurut pemerintah adalah sebuah aktivitas terlarang. Selain satu kegiatan yang mereka lakukan adalah membahas buku-buku terlarang seperti buku karya Pramoedya Anantathur. Dari sini terkisahlah kehidupan persahabatan antara Laut, Alex, Sunu, Daniel, Jelius, Gusti, Bram, dan Kinan, serta aktivis-aktivis lainnya. Pada bab Seyegan, Laut bercerita pertemuannya dengan kawan-kawan yang memiliki ketertarikan yang sama, ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rejim pemerintahan saat itu. Meskipun mereka tahu penghilangnya secara paksa adalah resiko yang mungkin terjadi pada mereka atau slogan yang akan menghampiri hidup mereka. Laut menceritakan kisah hidupnya tidak berurutan tahun, tapi lebih pada peristiwa antara masa kini, yaitu dalam penjara, dan masa lalu ketika masih menjadi aktivis, bahkan sempat buron bertahun-tahun lamanya. Secara bergantian, terkadang ia berkisah bagaimana indahnya keluarga dan rindunya pada Asmara, yaitu adiknya yang sematawayang, dan Anjani, yaitu kekasihnya, tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan ibu dan imajinasinya. Butir yang ketiga yaitu seorang adik perempuan sering tak sadar jika kakaknya meledek, menggoda, mengganggu, sebetulnya karena sayang. Pada peristiwa Belangguan, demi membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas pemerintah, menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukul habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi dan setrum. Saya sungguh membayangkan interogasi dan penyiksaan macam apa yang dialami aktivis-aktivis pada saat itu. Betapa tidak berkeprimanusiaan seibo itu. Setelah mereka tak mendapatkan jawaban, Laut dan kawan-kawannya dibuang begitu saja di Bungu Rasih. Butir menarik yang ketiga yaitu di kampus kita hanya belajar disiplin, berpikir, tetapi berpengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan. Terkutip dari Bram. Seringnya aktivitas mereka bocor kepada intel seperti peristiwa Belangguan
demo di Surabaya, aktivitas di Klender dan acara seminar untuk membahas unjuk rasa yang gagal membuat Laut dan beberapa kawannya mencurigai Naratama sebagai agen ganda. Hingga sepertiga ujung cerita terkuaklah siapa sebenarnya agen ganda tersebut. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya ia dikhianati. Buku ini berkisah persahabatan dan pengkhianatan sekaligus dari orang yang tak pernah terduga sebelumnya. Butir menarik berikutnya yaitu Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga. Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Nah, di sini bercerita, sungguh menceritakan secara gamblang bagaimana kerjanya rejim saat itu. Mereka yang kritis dibungkam, rakyat hidup dalam tekanan dan penghilangan orang secara paksa adalah perihal yang biasa. Banyak dari mereka yang diculik dan tak pernah kembali bertemu dengan keluarganya. Butir menarik berikutnya yaitu setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi Laut. Mungkin saja kita keluar dari rejim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di Belangguan dan Bungurasi adalah sebuah langkah, sebuah baris dari puisimu. Sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu. Cerita kemudian berlanjut dari sudut pandang Asmara Jati, sang adik dari Biru Laut Wibisono dan kekasih dari Alex Perazon. Sebagai keluarga yang ditinggalkan sang kakak secara misterius, mereka sangat kehilangan. Kisah asmara pun dimulai tahun 2000-an. Bersama keluarga, aktivis-aktivis lainnya, Asmara bergabung dengan Aswin dan mencoba mencari keadilan pada pemerintah yang dirasa lebih peduli. Duka kehilangan membuat banyak keluarga hidup dalam penyangkalan. Mereka hidup dalam imajinasi di mana keluarga mereka yang hilang masih tetap ada dalam keseharian. Ayah mereka masih tetap menyiapkan 4 piring dalam ritual makan malam bersama di hari Minggu. Memutar lagu yang menandai kehadiran Laut, membersihkan buku-buku kamar milik Laut, seolah-olah Laut akan datang secara tiba-tiba kelak. Semua keluarga yang ditinggalkan mencoba untuk menghibur satu sama lain meskipun belum bisa menerima kemungkinan jika anak kekasih suami mereka telah tiada. Butir menarik berikutnya yaitu, jika mereka telah tiada, di manakah jenazahnya? Biar kami menguburnya. Kiranya itu yang selalu berputar-putar di kepala mereka. Membaca buku ini membuat saya sedih tak terhingga, tak bisa meneteskan air mata. Karena buku ini berlatar belakang sejarah yang saya tahu memang terjadi di negara Indonesia sebelum reformasi. Dahulu tahun 1998, melalui layar televisi, ada sebuah aksi demo dan kekacauan di mana-mana. Saya belum paham bahwa itu terjadi karena Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah anjlok dan mahasiswa mencoba menggulingkan pemerintah yang korup dan di kantor. Butir menarik yang terakhir saya ambil dari novel ini yaitu, gelap adalah bagian dari alam, tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, sebuah titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Nah, buku Laut bercerita seperti mengajak kita untuk melawan lupa akan sejarah yang pernah ada, untuk orang-orang yang dihilangkan secara paksa
damai dimanapun kalian berada. Untuk mereka yang masih berjuang menuntut keadilan, semoga segera berkunjung nyata. Berharap semua yang terjadi dalam novel ini dan sejarah kelam negeri ini tak pernah terulang kembali. Di kesimpulannya, buku Laut Bercerita karya Laila S. Chudori ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Biru Laut Wibisono yang merupakan seorang mahasiswa sastra Inggris yang kuliah di Universitas Gadjah Mada bersama teman-teman seperjuangannya di Yogyakarta. Mereka tergabung dalam kelompok kecil yang bernama Winatra. Dalam organisasi kecil ini, mereka menyuarakan berbagai hal dengan latar belakang pemerintahan masa Orde Baru. Perjuangan laut dan kelompoknya sangat tidak mudah. Berbagai pencekalan, penangkapan harus mereka hadapi karena dianggap kelompok yang menentang pemerintah. Biru Laut Wibisono yang merupakan tokoh sentral pada buku ini tidak hanya hadir sebagai seorang aktivis, penulis juga menggambarkan seorang laut sebagai seorang teman, sahabat, kekasih, sebagai kakak dan seorang anak. Dalam masing-masing peran dalam kehidupannya, Biru Laut menghadapi berbagai struggle dan kisahnya masing-masing. Adapun amanat dari novel Laut Bercerita ini yaitu meskipun perjuangan panjang laut dan para aktivis lainnya pada buku ini adalah fiksi, namun bagaimanapun perjuangan itu nyata adanya. Perjalanan panjang para pendahulu bangsa ini harus melewati banyak hal sulit untuk dapat mempersembahkan masa sekarang kepada kita. Mereka harus mati dan kembali hidup berkali-kali dengan mengharapkan masa depan tidak lagi seperti masa mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil laporan membaca buku novel sejarah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.